omset ratusan juta per bulan, puluhan miliar per tahun, tapi kok dirasa-rasa uangnya pada kemana semua ya setiap akhir bulan? Kok uang di rekening cuma tinggal satuan juta atau belasan juta aja? Kemana ya uang kita? Well, hello, selamat datang lagi di YouTube channel aku. Kenalkan, aku Ica, aku sudah menjadi akuntan selama 14-15 tahun terakhir ini, tidak pernah ganti profesi. Jadi, aku tahu bagaimana tata cara untuk membuat budgeting, membuat pembukuan, dan juga membuat strategi tax planning yang paling oke untuk usaha Bapak Ibu semua. Pada video kali ini kita akan fokus ngebahas mengenai keuangan atau finance ya. Banyak problem Bapak Ibu semua yang sering saya temuin di klien-klien kami di lapangan adalah mereka sudah memiliki omset udah gede banget ya, malah salah satu klien saya yang lagi saat ini menghadapi situasi keuangan, itu omset per tahunnya itu sampai di angka 80 miliar gitu ya. Tapi lucunya pada laporan neraca di banknya ya, kas dan banknya, itu setiap akhir bulan paling cuman ada sekitar 19 juta, 30 juta, pokoknya nggak pernah lah lebih dari angka 50 juta. Itu kenapa ya? Kok bisa terjadi ya? Apakah itu normal gitu ya dalam dunia bisnis? Apakah itu sehat gitu ya? Well, jawabannya adalah tidak. Sadly, Bapak Ibu, dalam pengelolaan keuangan dari suatu bisnis itu sebaiknya dan seharusnya bahkan kita itu memiliki yang namanya laporan arus kas dan juga laporan budgeting ya, laba dan realisasi budget. Loh, kenapa kok itu semua harus kita lakukan? Ya karena untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran kita. Kalau saya telisik lagi dari klien yang barusan saya ceritakan tadi, problem utamanya dia ini adalah dia merasa harus membeli stok dalam jumlah besar. Sehingga dia akan menjadi selalu over budget dalam belanja persediaannya. Loh, padahal kan persediaannya juga ada tempo ya, 30 hari tempo. Setelah barang datang, itu 30 hari gitu loh, dia baru bisa, baru harus melunasin gitu kan. Yes, tapi jangan lupa lagi bahwa dia ini juga melakukan penjualan, itu malah di angka berapa? 60 hari boleh. Gitu. Dia itu distributor suatu produk daleman ya, daleman pria dan wanita. Jadi dia memberi tempo kepada customernya 60 hari. Ya wajar aja dong cash flow dia akhirnya megap-megap. 60 hari itu adalah janjinya customer kita, ya kan? Tapi kan di antara 100% customer yang kita kasih persetujuan piutang gitu ya, pembayaran mundur, berapa persen yang really on time gitu. Kadang ya memang nggak on time gitu ya, sekitar 50% dari customer dia itu on time gitu ya. Tapi on time-nya pun itu juga plus minus Bapak Ibu. Ya 60 hari, kadang 65 hari, kadang 70 hari, ya plus minus gitu ya. Nah, yang 10% ini Bapak Ibu ya, yang 40%-nya itu benar-benar on time, bayar sebelum waktunya jatuh tempo. Tapi yang 10% ini Bapak Ibu, itu merupakan customer yang nakal ya, dalam bahasa ininya ya, customer nakal-nakal gitu loh. Sehingga yang terjadi apa? Dari 10% ini kan dia akhirnya ada cash flow yang mandek sehingga mengganggu cash flow-nya dia. Yang harusnya dia terima sekian ratus juta gitu, ternyata tertunda dan sekian ratus juta ini dia tanpa bunga gitu loh. Nah, oleh karena itu kita memang wajib banget untuk satu, mengatur kebijakan manajemen Bapak Ibu ya. Kebijakan manajemen kita terhadap pemberian kredit itu harus kita atur. Termasuk pricing strategi Bapak Ibu ya. Customer yang nakal ini berarti kita harus kasih up lagi harga kita untuk next payment-nya gitu kan. Misal yang normal-normal itu satu lusinnya kita jual let's say 100.000. Nah, khusus untuk customer yang nakal kita kenakan bunga dong. Minimal kita harus jual ke dia 110.000 gitu ya. Itu salah satu strateginya. Terus yang kedua, kita ada penyebab juga nih terjadinya kesusahan ya atau problem pada arus kas. Adalah terlalu banyak dead stock. Jadi overconfident Bapak Ibu belanja gitu ya, banyak yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang akan diterima. Nah sehingga apa? Dead stock ini banyak, terjadi overstock Bapak Ibu. Kadang ada klien saya itu yang belanja ya, sekali belanja oke, DE langsung ada faktur 400 juta, 500 juta. Ya memang dibayarnya 30 hari kemudian. Nah pertanyaan saya, apakah 400 juta ini menjadi uang
dalam 30 hari ke depan? Jawabannya tidak. Rata-rata umur persediaannya dia malah di angka sekitar 45 hari. 45 sampai 60 itu adalah mayoritas. Nah, makanya umur persediaan itu juga harus kita perhatikan. Ya, mengingat supplier-supplier kita itu semua minta dibayar 30 hari. Otomatis umur persediaan juga harus kita panjangkan juga. Kita bisa renegosiasi dengan supplier, kita bisa melakukan pembelian dalam jumlah sedikit-sedikit mungkin, jadi nggak harus langsung makbrul banyak kayak gitu. Tapi kalau klien saya bilangin seperti ini, beli dikit-dikit, mereka nanti akan bilang kalau dikit harganya beda. Terus juga ongkirnya akan lebih mahal kalau saya beli sedikit-sedikit. Oke lah kalau gitu. Berarti kamu coba usahakan sama supplier nego. Kalau memang kamu bisa ngasih ke customer kamu 60 hari, supplier juga panjangin dong ke 60 hari juga biar pas. Gitu ya. Belum lagi kamu juga harus membayar segala macam biaya operasional lainnya seperti gaji, ya, sewa, biaya konsultan dan lain sebagainya. Itu harus memang dipersiapkan. Jadi pesan saya di sini adalah ayo atur cash flow Anda dengan benar ya. Nah, ini saya ada contoh ya untuk laporan cash flow. Nah, di sini Bapak Ibu semua. Ini adalah format laporan arus kas seperti yang pernah saya ajarkan pada video series membuat laporan keuangan, itu yang di video kelima, part kelima ya. Di situ kan ada 3 aktivitas besar ya. Ada aktivitas operasional, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Nah, cara kita untuk bisa membuat budgeting adalah kita coba cari Bapak Ibu ya. Ini pendapatan. Oke, pendapatan kita prediksi adalah sekian. Nah, lalu untuk biaya belanja persediaan, nah kita harus tahu berapa threshold-nya Bapak Ibu. Ya, oh harga pokok penjualan aku itu 42% rata-rata dari total omset. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu coba belanjanya ya di range segitu. Ya, coba diulang-alik gitu loh, diatur-atur ulang supaya pengeluaran atau uang keluar untuk belanja persediaan itu on budget Bapak Ibu. Di angka ya sama 42% ya. Lalu ada cicilan hutang dan bahan lainnya, ini sudah kita budgetkan. Pastikan bahwa memang setara gitu ya, setara. Jadi kayak misal nih ya, ini omset ya, sebentar, omsetnya segini. Terus kita kan melakukan realisasi ini, laporan realisasi ini kan mingguan ya. Misal nih, ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 8, itu omset kita hanya di angka 30 juta misalnya. Nah, sehingga di sini langsung ketahuan, oh untuk bahan baku yang harusnya saya realisasikan itu hanya di angka 12,6. Ingat, buat Bapak Ibu yang usahanya di manufaktur sama di dagang, biaya pembelian bahan baku atau persediaan itu yang paling dominan biasanya. Ya, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai kita melakukan over budget karena murah nih. Oh, kalau beli banyak lebih murah. Oh, ongkirnya bakalan lebih murah. Yes, I know. Tapi cash flow kita yang akan babak belur. Coba Bapak Ibu bandingkan ya. Misal Bapak Ibu ada kekurangan uang operasional, terus Bapak Ibu harus pinjam rekening koran misalnya, pinjam di bank, itu berapa bunganya Bapak Ibu? Tolong bandingkan dengan itu. Gitu ya. Nah, berikutnya ini biaya operasional, semuanya ini sudah terrecord Bapak Ibu ya. Ini ada biaya-biaya macam-macam. Nah, ini kita tinggal taruh aja realisasinya di sini. Ya, kita tinggal taruh aja. Nah, ini untuk aktivitas investasi juga. Misal, Bapak Ibu ada cita-cita nih, oh bulan Juli ini aku mau beli laptop baru misalnya. Nah, can you afford that? That's the most important before you decide to buy something. Apalagi ini untuk aset yang sifatnya jangka panjang. Can you afford that? Or do you think that your cash flow can cover all those asset, all investment expense? Ya, kita nggak bisa langsung, oh moro-moro, oh tak tuku laptop, oh tak tuku iki, nggak bisa Bapak Ibu ya. Sebaiknya Bapak Ibu sudah mulai melakukan
apa ya, ibaratnya perencanaan ya. Dan perencanaan ini memang biasanya saya dan tim saya itu lakukan setiap awal bulan sebelum everything start ya. Bahkan di bulan sebelumnya itu di minggu keempat ya, itu sudah kita siapkan. Kira-kira untuk pendapatan outlet berapa? Oh, kira-kira untuk biaya bahan baku berapa? Untuk biaya operasional berapa? Dan saldo awal ini Bapak Ibu, ini adalah saldo awal per tanggal 30 bulan sebelumnya. Ya, jadi nanti di sini in the end kita akan lihat, oh ini loh sisa uangnya. Ya, sisa uang segini. Dan apakah terdapat kenaikan? Itu yang sangat kita butuhkan kan, karena basically untuk sebuah usaha yang sehat itu arus kas atau saldo kas dan banknya tiap periode harusnya at least sama atau naik. Ya, dan itu pun juga harus kita cek dari aktivitas operasionalnya, harus plus. Kalau sampai aktivitas operasional ini minus, artinya usaha Anda lagi struggling, Bapak Ibu. Ya, lebih besar pasak daripada tiang, dan nobody wants that, right? Oke, Bapak Ibu, sekian sharing insight-insight dari saya tentang pengelolaan keuangan suatu perusahaan. Share kepada orang-orang terdekat Anda apabila memang Anda merasa ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!